analisa terkait dengan environmental scanning, maka hal-hal ini juga perlu dipastikan nih. Misalnya terkait dengan dampak daripada implementasi continual improvement itu seperti apa, ya, bagaimana realisasi investasi, cost over quality, bagaimana terkait dengan risiko, ya, bagaimana kita memastikan KPI kemarin itu apa kendala kita, itu juga harus dipastikan. Strategi formulation ini adalah kita memastikan bahwa bagaimana nanti kita membuat suatu keputusan, suatu departemen itu kira-kira kita akan kontrol apanya. Jadi berapa jumlah KPI yang ada dalam satu departemen minimal sama dengan berapa jumlah main job dari departemen tersebut. Artinya apa? Jadi kalau seandainya di HRD itu ada tugas utamanya ada 3, ya, tugas utamanya itu ada 3 misalnya, ada rekrutmen, ada training, ada employee assessment, maka bisa dipastikan KPI di HRD tersebut minimal jumlahnya 3. Itu yang paling mudah. Ini nanti yang pendekatannya adalah secara main job-nya dia gitu. Ya. Nah, yang paling penting lagi adalah jangan gagal paham pada saat kita menyusun KPI pada satu departemen. Pertama adalah dia bukan berdasarkan job description, tapi dia berdasarkan main job. Yang kedua, dia harus berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Ya, jangan sampai nanti kita buat KPI itu, waduh, ini kedepannya manusia tidak di-challenge untuk mengembangkan knowledge-nya, mengembangkan skill-nya. Dan pekerjaan yang sifatnya perencanaan dan mempunyai nilai tambah, contoh nih, ya, pelaksanaan kalibrasi sesuai dengan schedule. Nah, ini harusnya tidak perlu menjadi KPI. Kenapa? Karena sudah wajib, gitu. Terus hindarin pekerjaan yang sifatnya perencanaan tidak mempunyai nilai tambah. Nih, 100% receiving, audit supplier. Terus boundary KPI terkait dengan safety, 5S itu juga harus ada yang berlaku buat semuanya. Pastikan KPI tersebut tidak terlihat seperti satu strategi untuk mencapai sesuatu. Jadi jangan sampai nanti strategi malah menjadi KPI. Dan bagaimana caranya kita menyusun KPI itu mengakomodir harapan daripada mother company, third party, atau interested parties, itu harus cukup jelas di situ. Jadi kesimpulannya, andaikanlah di tempat Bapak itu ada 18 departemen, maka kita bisa pastikan minimal harus punya 18 KPI. Nah, pada saat kita bicara strategi formulation ini, maka seperti yang saya jelaskan di awal tadi, strategi itu dikelompokkan menjadi 3. Ya. Ada yang disebut dengan corporate strategic, ada yang disebut dengan business strategic, ada yang disebut dengan functional strategic. KPI itu mainnya di nomor 3 yang masing-masing departemen. Sedangkan kita bicara business plan, ya, atau kita bicara corporate plan, itu adanya di business strategic. Gitu. Di situ letak bedanya, ya. Ini contoh fokus strategik, artinya apa? Pada saat kita bicara tahun depan, apa sih yang menjadi fokus strategik kita? Karena kita sudah punya KPI yang cukup jelas, tapi sebenarnya kita fokus strategi kita kemana nih? Untuk memastikan visi, misi, ya, company KPI, maka kita harus punya fokus strategi kita. Kalau seandainya tadi kita punya divisi, seperti yang kita bahas di awal, ada purchasing policy, ada nanti finance policy, dan seterusnya, itu boleh dibuat. Contoh kalau finance policy itu apa? Dia info ke masing-masing supplier atau vendornya, kebijakan finance itu adalah mereka akan membayarkan tagihannya jika masuk 2 hari kedua pada bulan tersebut. Jadi kalau sudah masuk hari ketiga bulan tersebut, itu dibayarnya bulan depannya lagi. Tapi kalau masuk di hari kedua bulan tersebut, maka dibayarkan akhir bulan. Itu salah satu bentuk paling sederhana finance policy. Ya. Terus selanjutnya kita bicara KPI departemen. Ya. Jadi salah satunya adalah pemastian pencapaian divisi policy, pemastian bagaimana main proses itu bisa dicapai, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia, dan bagaimana boundary KPI itu sendiri harus masuk ke semua organisasi, seperti itu. Nah, hati-hati akan hal ini, kerancuan dalam menentukan KPI. Mana yang cocok menjadi KPI? Banyak perusahaan, dua-duanya dijadiin KPI. Nomor 1 jadi KPI, nomor 2 juga jadi KPI. Padahal, pertanyaannya gini,
andaikan nomor 1 tidak tercapai, apakah mungkin nomor 2 tercapai? Harusnya, logikanya, jika nomor 2 tercapai, maka harusnya nomor 1 itu tercapai. Sehingga dapat diartikan, nomor 1 itu harusnya menjadi KPI, sedangkan nomor 2 itu bisa menjadi strategi untuk mencapai KPI nomor 1. Nah, ini yang kadang suka rancu di banyak perusahaan. Sehingga mereka juga bingung, nomor 1 tidak tercapai KPI-nya. Nomor 2 tercapai, padahal nomor 2 ini berdampak kepada nomor 1. Sehingga KPI kita itu tidak saling support, tidak ada linknya antara satu KPI dengan KPI yang lain. Nah, ini KPI total company-nya. Jadi kita harus buat KPI total company. Jadi kita buat by departemennya, nanti KPI-nya apa saja. Ya. Terus kita juga kalau bisa buat untuk jangka panjangnya, andaikan kita bisa buat sampai 5 tahun ke depan, itu lebih bagus lagi. Proyeksinya seperti apa. Jadi kita akan lihat trennya seperti apa, terus kita coba bandingkan dengan kompetitor kita, apakah kita pada posisi leading kah, gitu. Itu kita coba buat, ya. Terus nanti setelah itu kita buat activity plan, ya. Ini adalah KPI-nya kita, ini strateginya kita, ini adalah target daripada KPI. Misalnya customer complaint itu harus 0, ya. Tapi strateginya kita harus ada 2 misalnya di sini. Make sure final inspection, implementation, doc audit, maka strategi juga harus punya KPI. Nah, di sini juga harus ada punya PIC-nya siapa, dan checking time-nya juga harus jelas kapan. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya nanti KPI ini, yang customer complaint yang menjadi departemen KPI dengan KPI personel? Banyak perusahaannya, Pak, nanti KPI personel itu gimana? Mudah. Mudahnya gimana? Bapak lihat saja, Ibu lihat saja, berapa nama saya yang keluar di sini. Misalnya di sini nama Bu Dizi, ya, atau nama Pak Hamdani. Di sini keluar namanya masing-masing 3 atau 4. Maka 4 itu akan menjadi KPI personelnya. Jadi kalau Bu Dizi ada 3, maka di situ KPI personel Bu Dizi ada 3. Pak Hamdani ada 5, maka KPI personelnya ada 5. Paling mudah. Dan ini kita bisa menjadikan sebagai bahan untuk monitoring kinerja dari masing-masing karyawan kita. Nah, ini salah satu pekerjaan yang pernah kita lakukan. Jadi perumusan KPI 2018 kemarin dengan balance scorecard, ya, di PDM loh. Ini kelasnya baru PDM, sudah berani pendekatan dengan balance scorecard, ya. Harusnya yang di atas PDM sudah bisa lebih canggih lagi harusnya. Nah, ini pada saat kita membuat activity plan, ya. Ya. Harus jelas strategi itu lahir dari hal apa saja yang menjadi penyebab gagalnya dalam mencapai target, ya. Harus jelas kertas kerjanya apa. Jangan sampai nanti kita punya KPI personel, jelas orangnya siapa. Pada saat nanti kita audit lah misalnya kira-kira seperti itu. Mas, kenapa ini KPI-nya nggak tercapai? Iya Pak, nggak tercapai gini-gini. Coba lihat kertas kerjanya, nggak ada. Ya wajar saja mereka tidak tercapai KPI-nya karena tidak tahu apa yang mereka harus kawal dengan kertas kerjanya sebagai output dari pekerjaan tersebut. Terus apalagi misalnya, ya, kertas kerja ini tersedia untuk semua strategi yang di atas. Dan ini merupakan bagian daripada sistem manajemen yang kita punya. Apakah IATF 9001 dan sebagainya, maka kertas kerja itu harus bagian daripada sistem yang kita punya. Bukan buat-buat yang baru, ya. Jangan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya, bagaimana monitoring pencapaian KPI? Baik secara corporate, departemen KPI maupun KPI personel. Kita harus punya namanya dashboard system. Bedanya apa dengan KPI company tadi? Bedanya adalah kalau dashboard ini kita mengambil KPI, andaikan tadi total company kita punya 100 KPI, misalnya kita punya 100 KPI, maka kita akan pilih KPI mana saja dari 100 KPI tadi yang berasal dari semua departemen, kita ambilin, kita pilih. Dan yang kita pilih itu misalnya dapat 15, maka 15 ini bisa kita asumsikan andaikan KPI ini tidak tercapai langsung berdampak kepada kinerja perusahaan. Itu yang kita sebut sebagai dashboard. Jadi kalau contoh misalnya total sales tidak tercapai, itu bisa kita masukkan sebagai dashboard system. Kenapa? Andaikan tidak tercapai, maka kinerja perusahaan akan langsung kena imbasnya. Tapi kalau misalnya masalah absensi, mungkin bisa saja satu perusahaan absensi itu jadi KPI-nya human capital. Mungkin tidak perlu masuk ke dashboard system, karena untuk saat ini dia tidak berdampak langsung kepada kinerja perusahaan. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, ya.
Nah, nanti setiap bulan ya, nanti dikoordinasikan oleh siapa, maka harus dipastikan laporan bulanan keluar dari setiap departemen. Di sini terlihat KPI-nya ya. Di sini kelihatan targetnya apa, di sini adalah trennya per bulan seperti apa. Nah, ini harus ada. Gitu ya. Terus nanti di sini apakah dia sama dengan yang kemarin, apakah dia turun ataukah dia naik. Terus nanti masalahnya apa, tindak lanjutnya apa, siapa penanggung jawabnya, terus duduknya kapan. Ini harus cukup jelas. Dan ini harus lahir setiap bulan. Dan nanti yang tidak tercapai KPI-nya, maka mereka harus membuat namanya root cause problem solving, ya, atau apalah namanya di tempat Bapak Ibu. Mungkin ada namanya PKK atau RCAK dan sebagainya, silakan. Tapi yang paling penting di situ, mereka bisa menampilkan permasalahan tersebut dianalisa dengan pendekatan 5M, 1E, 1I. Man, mesin, method, material, measurement, environment, dan information. I-nya information. Itu harus ada, ya. Nah, bagaimana kita bisa menyusun KPI tersebut? Ya. Pertama, pastiin dulu tujuannya kita menyusun KPI itu apa. Kalau tujuan kita menyusun KPI itu hanya untuk memenuhi requirement dari ISO 9001 bicara quality objective, ya sayang sekali ya. Kenapa? Sistem itu pasti akan jalan pada saat nanti ada audit. Pada saat tidak ada audit, maka sistem akan berjalan dengan apa adanya, gitu ya. Harus pastikan dulu bahwa sistem yang akan kita kembangkan tersebut, KPI yang kita akan kembangkan tersebut harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Terus, ya, pastikan juga tujuan kita adalah untuk bicara keefektivitasan dan efisiensi pengendalian manajemen, ya, terkait dengan semakin meningkatnya permintaan, tantangan dan sebagainya, gitu ya. Itu harus dipastikan juga. Terus yang paling penting lagi adalah kita bisa memastikan bagaimana kesepakatan kerja kita dengan karyawan, ya, sehingga kita bisa tahu kelemahan karyawan kita ini apakah dia perlu coaching atau perlu konseling, gitu. Terus kita juga akan memastikan bahwa karyawan kita itu jelas dan terukur terkait dengan harapan perusahaan kepada mereka, gitu. Jadi saya kerja ini dari pagi sampai sore, sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh perusahaan kepada saya, gitu ya. Jangan dulu kita bertanya apa yang bisa dikasihkan oleh karyawan kepada perusahaan. Yang jadi masalah karyawan sendiri nggak jelas nih apa yang diharapkan oleh perusahaan kepada saya karena KPI-nya nggak ada, gitu. Terus dapat monitoring pencapaian harapan dan kebutuhan semua pihak, ya. Tujuannya itu terus memudahkan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Karena KPI ini dibuat, ada monitoring setiap bulan, ada monitoring performance karyawan setiap tahun, sehingga kita bisa ngelingkan dengan internal business process atau learning in group performance. Oh, berarti TNAC harus direview nih, training analysisnya. Artinya apa? Karyawan-karyawan saya harus di level up nih skillnya nih, gitu, seperti itu. Oh, orang-orang saya perlu ditambah lagi nih motivasinya. Itu harus dipastikan dulu tujuannya. Nah, yang paling penting lagi adalah terbentuknya budaya perusahaan. Ini yang paling penting, ya. Karena budaya perusahaan itu siapapun nanti yang menjadi top manajemennya, karena sudah jadi budaya, maka sistem akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tapi kalau budaya perusahaan nggak ada, maka tergantung siapa top manajemennya. Hari ini si A, maka dia pengen gayanya begini, besok si B, maka gayanya begini. Sehingga nanti sistem yang akan berjalan sesuai dengan harapan hanya kepada bos saja. Maka itu nggak bagus. Dan yang terakhir adalah penilaian kinerja dan pengembangan karyawan. Tadi yang sudah kita bahas di atas tadi. Nah, tahapannya apa? Ya, ada 5 tahapan besar dalam kita menyusun KPI itu. Pertama adalah harus punya perencanaan yearly corporate plan. Itu harus ada. Oke, Bapak punya namanya jangka panjang, ya, master business plan kah, punya business plan kah. Tapi pada saat kita nanti bicara, mungkin ada banyak perusahaan ada namanya RKAP, apalagi kalau di tempatnya Pak Hamdani ya, di PDAM itu kalau nggak salah, itu dia punya namanya RKAP, dan di banyak perusahaan RKAP itu isinya, ya, mungkin salah mungkin benar, tapi isinya hanya bicara uang, bicara aktivitas yang dilakukan. Tapi tidak terlihat strateginya, tidak terlihat untuk mencapai apanya. Maka harus dipastikan yearly corporate plan yang kita bahas di awal tadi. Bagaimana konteks, bagaimana dengan budget, dan seterusnya. Terus kita menentukan total KPI company. Setelah itu baru kita nyusun active plan, finalisasi action plan kita, baru penyusunan KPI personel. Jadi 5 inilah yang kita harus pastikan. Jadi kita nggak bisa langsung
terjun nyusun KPI, langsung menjadi KPI personel. 1, 2 ini harus dipastikan dulu, kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara jadwal, ya ini kalau kita ngembangkan KPI kira-kira seperti ini Pak, ya. Harus ada kick off-nya dulu, jadi jangan sampai terkesan nanti ini program punyanya departemen tertentu, tidak, ini adalah programnya company, itu harus cukup jelas di situ. Nah, pada saat kita bicara masalah KPI, ya, maka di sini bisa kita lihat bahwa di tahun pertama goals-nya itu cuma awareness dulu. Jadi orang paham dulu nih, perusahaan kita ini punya KPI, punya visi, misi dan sebagainya. Apa persyaratannya untuk bisa awareness? Komitmen dulu. Mau nggak kita menjalankan ya monthly management meeting setiap bulan gitu ya. Jangan sampai nanti pas lagi meeting besoknya cuti. Atau pas lagi meeting besoknya ternyata kita lagi kunjungan ke vendor, ke customer. Nah, itu berarti nggak ada komitmen. Baru masuk tahun kedua, kita akan memastikan bahwa strategi formulation kita itu sudah benar gitu. Ya, maka requirement-nya apa? Monthly management meeting itu sudah benar-benar bisa menyampaikan RCPS. Root cause problem solving-nya apa? Apa masalahnya, diidentifikasi, ya. Terus bagaimana actionnya dan bagaimana kita bisa memastikan ini tidak terulang lagi. Nah, tahun ketiga baru kita bicara bagaimana KPI ini bisa menjadi budaya perusahaan. Gitu. Dan di situ kita harus ada syarat yang bisa kita lakukan untuk menjadikan dia sebagai budaya perusahaan, yaitu harus ada reward system and transparansi. Reward system mereka senang, yang bagus dapat mungkin penghargaan sebagai karyawan teladan, mungkin dinaikkan umroh dan sebagainya. Tapi pada saat nanti bicara penilaian kinerja, siapa yang harus menjadi apa, naik golongan dan sebagainya, itu pakai kurva jahanam, nggak jelas tuh. Gitu ya, transparansinya nggak ada gitu. Nah, ini yang jadi masalah, maka timbullah demotivasi nanti. Nah, sukses faktornya apa? Pada saat kita mendevelop KPI tersebut, ya, kepemimpinan puncak, komitmen dan tanggung jawab dalam dan akuntabilitasnya harus jelas. Ini harus ada, ya. Terus harus ada namanya konsultasi dan partisipasi pekerja, sumber dayanya juga harus ada kebijakan organisasi yang sesuai dengan keseluruhan tujuan dan arahan strategi organisasi. Ya, ini kita harus pastikan semua sebagai key success dalam kita mengembangkan KPI. Bila perlu kita buat apa yang disebut dengan namanya fakta integritas atau nota kesepakatan bersama. Ya. Contohnya misalnya di sini kita buat misalnya di sini adalah nota kesepakatan bersama atau fakta integritas. Bila perlu di sini dikasih fotonya, di sini di bawahnya tanda tangan saya, atasan saya, direktur saya. Di sini dinyatakan tuh kira-kira bagaimana komitmen saya gitu kan terkait dengan pemastian pencapaian KPI tersebut. Banyak perusahaan sudah membuat kayak gini, sehingga nanti dia dibingkai, ya, diletakkan di meja, sebelah kanan misalnya foto keluarganya, sebelah kirinya ini yang selalu dilihat oleh dia. Bahkan ditulisin KPI-nya apa gitu. Jadi duduk tuh dia tahu tuh, wah bulan ini KPI ini nggak tercapai, bulan ini KPI ini tercapai, dan dia harus pastikan ke bawahnya seperti apa. Ini bagus. Jadi KPI itu tidak selalu dilihat setiap bulan, setiap hari bagus dilihat. Nah, evaluasinya seperti apa? Ini ya, evaluasinya minimal ada bulanan, ada yang 6 bulan gitu. Nah, nanti kalau bisa kita bisa membuat mapping sistem yang kita punya seperti ini minimal ya. Jadi misalnya di sini ada company way, kita punya misi, visi, core values-nya apa, kita punya policy, goals and strategy. Terus naik ke atas kita punya fundamental system, kita buat juga di sini ada risk management-nya, compliance management system. Nanti baru kita cluster berdasarkan quality and improvement, safety and security, environment and energy. Nah, Bapak bisa buat seperti ini. Dan di atasnya, kalau Bapak lihat, metodologi dan program, maka di situ tidak lepas dari KPI, action plan, ya, terus RCPS dan manajemen meeting. Semuanya mirip-mirip seperti itu. Ya, ini yang biasa kita sebut dengan Total Productive Quality Management dan BCM, Business Continuity Management.